Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Siti Nur Almira dari kelas 12 IK 2. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah kekhalifahan ketiga yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kekhalifahan ini didirikan oleh dinasti keturunan dari paman Nabi Muhammad, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Kekhalifahan Abbasiyah resmi memerintah sebagai khalifah setelah menggulingkan Bani Umayyah pada 750 Masehi. Kekuasaan dinasti ini berlangsung selama 5 abad, yakni dari tahun 750 hingga 1258 Masehi. Selama masa pemerintahannya, Kekhalifahan Abbasiyah menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai perubahan politik, sosial, dan budaya. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Kekhalifahan Al-Ma'mun melakukan penerjemahan buku-buku asing dan mendirikan Baitul Hikmah yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian muncul para ilmuwan yang memiliki akidah kuat dan menguasai ilmu agama dan sains, seperti Al-Kharizmi menemukan angka 0, Al-Farazi penemu astrolabe, Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menyusun hadis sahih yang menjadi panduan umat Islam hingga saat ini. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah, banyak bangsa non-Arab yang masuk Islam dan memberi warna baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Contohnya bangsa Persia berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra serta pengaruh budaya India yang terlihat pada bidang kedokteran, matematika, dan astronomi. Yang kedua, gerakan penerjemah yang berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun ar-Rasyid. Pada periode ini yang diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan mantik atau logika. Fase kedua berlangsung sejak masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang diterjemahkan adalah buku dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan pun semakin beragam mengikuti perkembangan zaman. Ada juga ilmuwan-ilmuwan muslim beserta ilmu yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ilmu tafsir. Pada masa dinasti Abbasiyah, berkembang dua aliran ilmu tafsir yang terus digunakan hingga sekarang, yaitu tafsir bi al-Ma'tsur yang menekankan pada penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan hadis dan pendapat para sahabat. Yang kedua adalah tafsir bi ar-Ra'i yang berpijak pada logika daripada syariat. Tokoh-tokoh ilmuwan dalam bidang tafsir adalah Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, As-Suda, Mufatil bin Sulaiman, dan Muhammad bin Ishaq. Yang kedua adalah filsafat Islam. Pengembangan filsafat Islam dimulai saat penerjemah filsafat Yunani dalam bahasa Arab sekaligus diadakan penyesuaian dengan ajaran Islam. Beberapa ilmuwan muslim dalam ilmu filsafat adalah Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rusyid, Abu Bakar Ibnu Tufail, Al-Ghazali, dan Abu Bakar Muhammad bin Asy'ayyiq atau yang biasa disebut sebagai Ibnu Bajjah. Yang ketiga adalah ilmu hadis. Beberapa karya para ilmuwan muslim terkenal dalam bidang ilmu hadis adalah sebagai berikut, yaitu Sahih Bukhari disusun oleh Imam Bukhari, Sahih Muslim disusun oleh Imam Muslim, Sunan Abu Daud disusun oleh Imam Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi disusun oleh Imam At-Tirmidzi, dan juga Sunan An-Nasa'i yang disusun oleh Imam An-Nasa'i. Yang keempat adalah ilmu fikih. Setelah Nabi Muhammad wafat, muncul para ulama ahli fikih yang menjadi andalan bagi umat Islam dalam menjelaskan persoalan fikih. Beberapa di antaranya adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Yang kelima adalah ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Ilmuwan termasyhur dalam bidang ini adalah Wasil bin Atha, Abu Hasan al-Asy'ari, Imam al-Ghazali, Abu Huzail al-Alab, dan Ad-Dam. Yang keenam adalah ilmu tasawuf. Tasawuf adalah ilmu yang membahas tentang cara bertakarub dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ilmuwan muslim dalam bidang ini adalah Al-Ghazali, Al-Qushairi, dan Syahabuddin. Yang ketujuh adalah ilmu tarikh atau sejarah.
Sejarah termasuk cabang ilmu yang mengalami perkembangan terus-menerus. Para ilmuwan muslim dalam bidang ilmu tarikh adalah Ibnu Jarir at-Tabari, Khatib al-Baghdadi, Ibnu Hayyan, Ibnu Battutah, dan Ibnu Khaldun. Yang kedelapan adalah ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran dalam Islam dikenal dengan nama al-Tib. Orang-orang barat bahkan juga menuntut ilmu di universitas milik umat Islam. Para dokter muslim yang terkenal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Ibnu Sina, dikenal sebagai bapak dokter Islam. Dan yang kedua adalah Jabir bin Hayyan, dikenal sebagai bapak kimia. Dan juga yang ketiga adalah Ar-Razi, yang karyanya berjudul Al-Hawi, yang membahas tentang campak dan cacar. Yang kesembilan tentang ilmu geografi. Ilmu geografi berkembang seiring dengan semakin luasnya daerah kekuasaan Islam serta perdagangan. Pada saat itu sering diadakan perjalanan ilmiah, juga perjalanan untuk pesiar, dan pengetahuan yang diperoleh akan dituangkan ke dalam kitab. Beberapa ilmuwan dalam bidang geografi adalah Al-Muqaddasi, Yaqut Al-Hamawi, dan Ibnu Khardazabah. Yang ke-10 adalah ilmu bahasa. Pada masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah, bahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa resmi negara. Ilmu bahasa yang berkembang meliputi ilmu nahwu, ilmu shorof, ma'ani, bayan, dan badi. Beberapa ilmuwan muslim dalam bidang ini adalah Sibawaihi, Mu'adz al-Khoro, dan Al-Kisai. Yang ke-11 ada ilmu astronomi. Ilmu astronomi atau falak adalah ilmu yang mempelajari tentang matahari, bulan, bintang, dan planet-planet. Contoh ilmuwan dari bidang ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ibnu Haytham, ilmuwan muslim pertama yang mengubah konfigurasi Ptolemeus. Yang kedua adalah Abu Ishaq al-Zarqali, menemukan bahwa orbit planet adalah edaran eliptik, bukan sirkular. Ibnu Rushd adalah ilmuwan yang menentang paham astronomi oleh Ptolemeus. Dan yang keempat adalah Ibnu Bajjah yang mengemukakan gagasan adanya galaksi Bima Sakti. Yang ke-12 adalah ilmu matematika. Ilmu matematika juga berkembang pesat dan melahirkan tokoh-tokoh sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Khawarizmi, penemu angka 0 dan dikenal sebagai Bapak Aljabar. Yang kedua, Umar bin Farukhan, dan yang ketiga adalah Baru Musa. Sekian pengetahuan singkat tentang berkembangnya pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.